Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Ardian dan di sini saya mau membahas tentang listening and questioning for effective communication. Listening and questioning for effective communication ini tuh berarti mendengarkan dan bertanya untuk komunikasi yang efektif. Di sini ada beberapa konten yang saya mau bahas. Langsung saja kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu adalah listening, core of communication. Jadi mendengarkan itu adalah inti dari komunikasi. Listening is the core of communication, requiring both communicator and a recipient. Hearing acknowledge words, but listening involves understanding the message. Nah, jadi kalau misalnya jadi mendengarkan itu adalah inti dari pembicaraan atau komunikasi. Nah, yang membutuhkan komunikator atau pembicara dan sebuah penerima. Kalau cuma dengerin itu tuh cuma memasukkan kata-kata ke kepala kita. Tetapi kalau misalnya kita mendengarkan dengan baik, itu tuh kita tuh membutuhkan pemahaman dari pesan yang disampaikan oleh komunikator tersebut. Lanjut. Hindrances to good listens. Many of us struggle with listening during conversation, often distracted by our own thoughts or external factors. These distractions make us poor communicators, though we are inherently bad listeners. Various influences contribute to bad listening habit. Nah, jadi kebanyakan dari kita tuh struggle untuk menjadi pendengar ketika conversation atau komunikasi. Biasanya itu terganggu oleh pikiran kita sendiri atau faktor luar. This distraction make us poor communicators. Nah, gangguan inilah yang membuat kita menjadi komunikator yang buruk. Padahal belum tentu kita itu adalah pendengar yang buruk. Nah, banyak influences contribute to bad listening habits gitu. Dan banyak pengaruh yang berkontribusi untuk menjadikan kita tuh pendengar yang buruk. Nah, yang pertama itu ada multitasking. Nah, multitasking ini tuh berarti melakukan beberapa tugas dalam satu waktu. Nah, as a top performer known for multitasking, you may complete work efficiently, but when it comes to meeting, the quality of your engagement often suffers. While you attend meetings, multitasking prevents you from truly absorbing the discussion. When asked to explain, you realize that though physically present, you weren't actually listening or fully understanding the content. Nah, jadi kalau misalnya kita jadi top performer gitu atau pegawai yang top, pegawai yang efektif, efisien, kalau misalnya kita melakukan multitasking, itu tuh kita ya akan mengerjakan tugas-tugas kita atau pekerjaan kita dengan efisien. Tetapi kalau misalnya lagi meeting, kita malah multitasking gitu, terus langsung ditanya tentang meeting tersebut, meskipun fisik kita hadir, pikiran kita tuh kemana-mana, dan inilah yang membuat kita menjadi pendengar yang buruk. Selanjutnya itu ada physical distraction. Nah, during conversation, we often get distracted by sound, smell, or visual stimuli, especially in meetings. These distractions increase during phone calls, where the absence of physical presence makes it harder to stay focused. Nah, jadi physical distraction itu adalah gangguan secara fisik. Nah, kalau misalnya lagi bicara atau lagi bicara gitu, lagi mendengarkan, kita tuh kadang diganggu oleh suara-suara gitu atau bau atau gerakan-gerakan, apalagi waktu lagi meeting. Nah, hal ini tuh bisa meningkat meningkat gitu kalau misalnya lagi phone call atau lagi pertemuan online, karena absence fisikal kita itu karena kehadiran kita secara fisikal tuh nggak ada gitu, karena kita tuh nggak hadir secara fisik, dan itulah yang membuat kita lebih susah untuk fokus. Selanjutnya itu ada mental distractions. Physical distraction comes from external source, while mental distractions are self-triggered and often unnoticed. Talks about personal issues like a new car or recent argument can occupy your mind during daily activities, make you unaware that you're distracted. These mental distractions can be more harmful than effective communication. To effective communication. Nah, jadi kalau misalnya physical communication tadi itu muncul dari faktor eksternal gitu. Nah, kalau misalnya mental distraction ini tuh datang dari diri kita sendiri, dan kadang kita pun nggak sadar kalau misalnya kita tuh ada gangguan ini. Nah, isu ini tuh bisa terjadi dari hal apa aja gitu, misalnya dari masalah pribadi. Nah, dan hal ini tuh bisa mengisi pikiran kita ketika menjalankan aktivitas sehari-hari, dan membuat kita nggak sadar kalau misalnya kita tuh lagi distracted gitu, lagi terganggu. Nah, mental distraction ini tuh bisa sangat berbahaya untuk komunikasi yang efektif.
Selanjutnya itu ada preconceived notions. In communication, if you assume that you already know the content, it's easy to convince yourself that there's no need to listen. This often occurs when the speaker is familiar to listeners, leading to the disengagement and missed opportunities to understanding. Nah, preconceived notion ini tuh adalah sebuah pikiran atau prasangka. Nah, kalau misalnya kita lagi berkomunikasi, terus kita tuh udah tahu kayak kita tuh udah tahu orang ini tuh mau ngebicarain apa gitu, arah pembicaraan ini, kita tuh kadang apa ya, membuat diri kita tuh percaya kalau misalnya kita tuh nggak perlu ngedengerin orang ini lagi karena kita udah tahu arah pembicaraan ini tuh kemana. Nah, biasanya hal ini tuh sangat buruk karena kalau misalnya hal ini terjadi, kita tuh merasa nggak perlu ngedengerin orang itu tuh ngomong lagi gitu karena kita udah tahu arah arah pembicaraannya tuh kemana gitu, yang mengarahkan kita ke miss opportunities untuk untuk saling mengerti. Miss opportunities for understanding itu kita melewatkan kesempatan untuk saling mengerti, padahal belum tentu yang mau dibicarakan itu sama arahnya dengan yang di pikiran kita. Selanjutnya itu ada opinions. Opinions ini adalah opini. When you form opinions during conversation, wait for pause to interject. You may disrupt the flow, ignoring the speaker's message. And focusing on your turn to speak, you stop listening, missing important information as you're preoccupied with sharing your own thoughts. Nah, jadi kalau misalnya kita lagi ngobrol terus kita punya opini kita sendiri, tunggu sampai pembicaranya itu tuh berhenti, terus kita baru menyampaikan opini kita. Gitu. Kalau misalnya di tengah-tengah dia lagi ngobrol, ngomong terus kita ganggu gitu, kita potong, itu tuh bisa mengganggu arah dan mengabaikan pesan-pesan yang disampaikan oleh speaker tersebut. Nah, kalau misalnya kita motong terus ini bicaranya, ya kita tuh bakal melewatkan informasi-informasi penting yang seharusnya disampaikan setelah itu, kan? Tapi malah kita potong. Lanjut, language and culture. Everything that speaker says is zipping past your ears. Somehow you are not able to follow up with what being said. Reasons could be bluntly usage of technical jargons, action, speed, and volume, among others. Nah, kalau semua yang dikatakan oleh speaker, oleh pembicara itu tuh masuk ke telinga kita. Kadang kita tuh nggak tahu atau kita tuh nggak bisa mengikuti apa yang dibicarakan. Nah, alasannya itu bisa banyak. Yang pertama itu bisa jargon, aksen, kecepatan caranya berbicara gitu, volume suaranya dan lain-lain. Nah, contohnya itu kayak misal kita lagi ngobrol sama orang Jawa yang mungkin suaranya agak lembut gitu, atau mungkin ngobrol sama orang Batak yang volume suaranya itu agak keras gitu, atau mungkin ngobrol sama orang Jakarta yang bahasanya agak campur-campur bahasa Inggris. Selanjutnya itu the power of questioning. Listening allows us to receive information, but not all information is clear or immediately useful. Often message need further interpretation, which can be achieved through questioning to make communication effective. Relevant questioning should be asked not to showcase intelligence, but to gather useful insight and constructive purposes. Nah, jadi mendengarkan itu. Nah, kalau misalnya kita lagi mendengarkan, informasi yang kita terima tuh belum tentu jelas dan berguna gitu. Kadang pesan yang disampaikan itu tuh perlu digali lebih jauh, dan cara menggali lebih jauhnya itu dengan ya bertanya. Nah, kalau misalnya kita lagi bertanya, itu tuh kadang itu tuh bukan untuk menunjukkan kepintaran kita, tapi untuk menggali dan membangun agar lebih konstruktif. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih.